Cek suara terdengar semuanya ya. Alhamdulillah Ustadz Jenuri sudah bersama kita. Dengar. Jelas ya. Sama jelas. Ustadz Jenuri gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mulai aja Ustadz ya. Ya, mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقابل التوب شديد العقاب بالطول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Ahmad Masyhuri memandu jalannya kajian kita pagi ini. Tentunya masih bersama Ustadz kita yang Masya Allah setiap tutur katanya itu penuh hikmah ya. Kemarin kita pekan kemarin itu sudah mendengarkan kajian beliau, Alhamdulillah dapat oleh-oleh juga dari beliau berupa doa. Ini para pesertanya masih hafal nggak doa yang pekan kemarin? Coba boleh di chat itu ditulis hafal. Eh, di hari ini kita akan membahas tadabbur ayat Al-Quran dengan tema mengenal Tuhan sebagai fondasi kebahagiaan manusia. Agar waktu kita lebih luang untuk mendengarkan isi dari kajian, maka kita langsung persilakan saja Ustadz Jenuri untuk menyampaikan nasihatnya kepada beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jelasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah pagi ini kita masih bersama di kajian Kamis pagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita limpahan kemanfaatan dari majelis yang singkat, namun mudah-mudahan dia kekal nanti di akhirat dalam rangka menggapai sebagaimana yang dimuat dalam judul kita kali ini, menggapai kebahagiaan. Ini judulnya rumit nih. Judulnya ini ya, sensasional. Sebenarnya kalau teman-teman pernah belajar tentang psikologi, ini menjadi hal yang sangat penting dan dicari oleh banyak orang, manusia sejak awal, sejak ada, sejak diturunkannya manusia ke bumi, itu pasti mereka semua mencari sesuatu yang membuat mereka bahagia. Nah, makanya ini term atau konsep kebahagiaan dalam Quran, kita akan menemukan banyak kata-kata gitu ya, banyak term di dalam Quran. Itu luar biasa kalau kita baca di dalam Quran kaitan dengan kebahagiaan, kita akan menemukan yang dicari manusia, yang dikonsepkan manusia, kanan, kiri, depan, belakang, Yunani, Barat, macam-macam. Itu tidak sekomprehensif yang dimiliki oleh Quran. Tidak sesempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayatnya. Nah, oleh karenanya sebenarnya
cukup kalau kita membicarakan kebahagiaan, eh, kita mengkaji ayat-ayat Quran yang eh, secara kebahasaan, secara makna kita pasti akan menemukannya. Oleh karenanya, saya ingin teman-teman kita ngelihat nih, saya sedikit merangkum, saya akan share ya tentang teman-teman biar nih karena saya lihat teman-teman ada yang gandrung dengan ada yang namanya stoik macam-macam. Oke, oleh karenanya ini saya coba kita mulai. Ini, ya bukan ini materinya ya. Seri ini bukan materinya nih. Cuman Ana ingin memulai dengan ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita punya fondamen, punya fondasi, kita mengerti tentang kebahagiaan di versi yang lain. Nah, oleh karenanya kita mulai dengan satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh manusia. Ini sebenarnya apa dan di mana letak kebahagiaan itu berada gitu ya. Ini seluruh ahli, seluruh orang yang hidup nyari ini doang susah gitu ya. Nyari arti kebahagiaan, nyari makna kebahagiaan, sekaligus di mana letak kebahagiaan itu nggak ketemu-ketemu. Nah inilah oleh karenanya kita bersyukur Allah berikan nikmat hidayah kepada kita sehingga kita mengerti, sehingga kita memahami, sehingga kita dapat melaksanakan segala hal dengan bahagia, akan bahagia, dan menuju kepada kebahagiaan. Jadi Islam itu gitu ya, komprehensif. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini saya ingin tahu nih ya. Jadi kalau kita buka tentang konsep apa ya namanya kebahagiaan di versi orang-orang Yunani kuno, kita akan menemukan banyak ahli yang sekarang mungkin digandrungi sama anak-anak muda kita. Saya lihat buku-buku saya main tuh 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin itu ke Gramedia, rupanya yang laris-laris tuh yang kayak begini, saya oh gitu ya, luar biasa makanya. Eh, Teori stoik, konsep stoik gitu ya, kebahagiaan Plato, Socrates, Aristoteles. Sebenarnya kebahagiaan yang cuma juz'iyah, sa'adah itu disebut. Socrates menganggap yang disebut kebahagiaan tuh ya kebahagiaan. Cek cek kedengeran nggak? Halo? Kedengaran Ustaz, Oh, oh, jelas. oh. Kedengaran jelas. Oh iya iya. Saya kira ini hilang. Jadi kebahagiaan ini eudaimonia nih ya. Jadi sebenarnya mereka cuma baru menganggap, nih kalau Socrates menganggap kebahagiaan itu ya cuman kebahagiaan jiwa, jiwa yang baik gitu. Makanya orang yang punya jiwa yang baik dia akan selalu bahagia. Cukup segitu, gitu ya. Dia tuh cuman punya pemahaman bahwasanya jiwa yang baik adalah jiwa yang bahagia. Kebahagiaan tuh kalau kita punya jiwa yang baik. Karena ini di prakteknya tuh kebajikannya mengontrol seluruh keinginan nafsunya. Kalau jiwa yang baik, pasti semua yang dilakukannya akan baik. Kalau jiwanya sempurna, maka dia mengatakan dia akan punya keutamaan. Siapa yang bisa menjadi baik, maka dia adalah orang-orang yang selalu bergumul dengan pengetahuan. Selalu belajar gitu ya. Orang yang selalu belajar, orang yang selalu berpengetahuan, orang yang selalu berpikir, orang yang selalu membersihkan pikirannya, membersihkan hatinya, itu akan memiliki jiwa yang baik. Ini sedangkan di sampingnya nih, sama temannya sendiri dia mengatakan juga sama ya. Kebahagiaan itu jiwa bukan jasad. Kebahagiaan sejati itu diperoleh dengan jiwa yang tenang, yang bebas dari jasad yang kotor akan keterikatan duniawi.
Jadi mereka masih memisahkan antara jasad dengan dunia. Walaupun konsep ini juga dipahami oleh para ilmuwan muslim, diadopsi sama ilmuwan muslim, gitu ya. Juga dalam menjelaskan tentang kebahagiaan. Sebagian juga mengatakan bahwasanya tidak mungkin bersatu antara duniawi dengan ukhrawi. Antara kebahagiaan melihat dunia, nafsu terhadap dunia dengan mahabbah kepada Allah itu tidak mungkin bersatu. Dan tidak akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Ini saya bacain dulu ya. Nah, kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang sesuai dengan kebaikan. Ini konsep-konsepnya. Sehingga hidupnya rasional dan bermakna. Ini dari Barat. Ini ya. Sampai kita menemukan yang modern itu namanya Maslow. Kita akan singkat, nggak panjang-panjang di sini. Jadi konsep kebahagiaan Maslow itu bukan kebahagiaan fisik. Karena awalnya mereka fisik banget. Seperti fruit dan lain-lain materialistik. Tapi kemudian di seperti Maslow ini mengatakan bahwasanya puncak kebahagiaan itu bukan kepenuhan fisik. Tapi kalau dia sudah sampai atas nih. Tapi dia tangganya mulai dari fisik terpenuhi, keamanan, terus ada hubungan kekeluargaan, kemudian ada self esteem, kemudian masuk self realization. Aktualisasi diri menjadi puncak dari kebahagiaan. Sedangkan Seligman tuh mengatakan ini ya ketua apa tuh Association Psikologi Modern. Dia mengatakan konsep dengan PERMA. Kalau dia punya positive emotion, punya engage yang bagus, merayakan seluruh kemenangan, keberhasilan walaupun sekecil apapun dia itu menjadi kebahagiaan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih secara sederhana kita akan buka. Jadi yang as-sa'adah nih kata besarnya. Sa'adah ini. Sa'adah itu kebahagiaan. Sebenarnya banyak sekali lafadznya dalam Quran. Ada yang kebahagiaan tuh Sa'id sama Sa'adah juga asal katanya. Itu disebut dua kali yang kalau nggak salah. Al-Fauz, Al-Fauz, Paman Faza. Fauz itu sekitar berapa ya? Saya tadi ngelihat. Kalau buka di Quran saya bisa lihat nih. Jadi kata-kata ini sangat banyak. Kayak farah, falah. Kata al-falah tuh ada disebut lebih dari 40 kali. Farah tuh lebih dari 21 kali. Jadi banyak banget. Makanya konsep kebahagiaan tuh sangat detil dalam Al-Quran. Siapa yang ingin berbahagia, maka cukup sebenarnya mempelajari Quran. Karena kebahagiaan ini semua sudah sempurna dalam Quran. Oke, kita ini ya, nanti kita akan buka. Apa hubungan antara kebahagiaan dengan ma'rifatullah? Oke, silakan di chat. Kita kan lagi ngomong di tentang bahagian. Tapi apa hubungannya antara kebahagiaan dengan ma'rifatullah? Sebelum kita banyak-banyak bahas tentang apa yang disebut kebahagiaan, apa hubungannya dengan ma'rifatullah. Ini kan katanya fondasi kebahagiaan itu ma'rifatullah. Sebenarnya hubungannya apa sih antara kebahagiaan dengan ma'rifatullah? Apa memang benar gitu yang disebut dengan ma'rifatullah itu kita akan bahagia? Apakah benar gitu ya, orang yang kita sebut eh, apa mengenal dengan Tuhannya dia akan otomatis bahagia? Katanya itu banyak orang yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti ketika kita tidak bahagia berarti kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala? Itu kan pertanyaannya. Nah, oleh karenanya silakan teman-teman tulis di chat nih biar enak nih ya. Kira-kira apa sih menurut teman-teman tuh yang disebut dengan kebahagiaan dan apa sebenarnya yang nanti akan kita capai di majelis ini. Kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan kebahagiaan.
dan pondasinya adalah ma'rifatullah. Oke, silakan. Saya biar eh, nggak sendiri di sini. Semakin mengenal Allah akan semakin tahu jati dirinya. Wah, luar biasa. Oke, baru satu orang nih. Ada 18. Ada 17. Nah, silakan. Kira-kira hubungan gini. Ini kalau nanya ke yang bikin temanya nih, ma'rifatullah. Mengenal Allah itu fondasi dari kebahagiaan. Harusnya kita bahas dulu dari mana? Dari ma'rifatullah dulu. Baru kita akan mengenal tentang apa arti dari kebahagiaan. Oke, silakan. Pertanyaan kedua sekarang. Nggak ada yang jawab, satu orang doang. Wah, ini Mas Suri nanti kayaknya pekan depan harus nulis. Jadi kalau tanya harus ada ini, Aduh. harus ada Oke, surprise berbagi Bang, pengalaman. dari Aduh, Masya Allah. Ini boleh di chat ya. Jadi kalau sekarang kita berbahagia itu kalau kita berbagi makanan dengan teman, oh, luar biasa tuh, sederhana. Jadi bahagia itu tergantung dimensinya menurut kita. Nah sekarang kalau ditanya kode dan kodarnya, Masya Allah. Ada lagi ini kalau mengenal Allah kita akan tahu kekuasaan kesayangannya Allah, maka kita akan tawakal terhadap kode dan kodarnya. Ini konsepnya stoik, cuman ditambahin Allahnya aja. Jadi stoik itu cuman nerima aja, kalau yang udah ditetapin ya selesai bahagia. Yang di luar kewenangannya dia, ya gak usah dipaksain gitu. Oke, ada lagi? Mau dengan ma'rifatullah kita akan menjalani hidup dengan syukur dan sabar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan ma'rifatullah? Nah, oke. Oke. Yang kedua pertanyaannya, boleh apa yang disebut dengan ma'rifatullah? Apa itu ma'rifat? Apa itu Allah Subhanahu wa taala? Boleh cari 1 menit waktunya, boleh tulis di kolom chat. Apa itu ma'rifat? Apa itu Allah? Agar kita nggak pusing dengan term-term ya, dengan apa namanya? Dengan istilah-istilah yang kadang kita bikin bingung. Kadang kita bingung sendiri. Istilah ini apa maksudnya? Istilah ini apa maksudnya? Oleh karenanya, teman-teman diminta kira-kira ma'rifatullah itu apa sih sebenarnya? Apakah ma'rifat itu mengenal Allah? Saya udah mengenal Allah tapi kok nggak bahagia? Apa hubungannya? Sampai sejauh mana sih yang disebut dengan konsep ma'rifatullah? Ya, nah, oleh karenanya teman-teman semuanya, eh, kita mulai ketahuilah hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Pengetahuan tentang Allah. Oke, tolong cari nanti apa beda antara makrifat dengan ilmu. Ini kalau kita udah mengenal sifat-sifat Allah dan ilustrasi dengan berbagai ciptaan. Oke, saya akan sederhana, tidak akan ngomongin itu. Saya cuma membahas yang sering kita lupa. Jadi kita tahu ini karena udah jawabannya banyak di sini. Nah, saya cuma akan mengingatkan kita akan satu metode yang sering kita ingat-ingat karena kajian kita erat kaitan dengan Quran. Ini masih kita biasanya mengenal konsep ma'rifatullah gitu ya, ma'rifatullah dengan saya akan buka yang sederhana nih ya biar kita tahu nanti hakikat ma'rifatullah. Oke. Jadi di sini teman-teman mulai sudah mulai masuk kepada torik ilam
ma'rifatillah. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita buka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebut bahwasanya makrifat itu akan melahirkan apa? Al-hub, kecintaan. Dan kecintaan tertinggi adalah at-tatayyum. Apa itu tatayyum? Saya bawa buku ini. Nah, baca bukunya nih. Ini penawar hati yang sakit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sangat lengkap. Di Iwafillah rahmakumullah. Cinta yang lengkap inilah cinta yang disebut sempurna. Cinta sempurna itu namanya Al-Khalil. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim itu Khalilullah. Dan Allah hanya menjadikan Al-Khalil itu dua. Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Spesial hubungan. Karena cinta dalam konsep Islam itu para ulama mengkategorikannya bertingkat-tingkat. Cinta menurut para ulama itu bertingkat-tingkat. Al-Ghazali punya konsep, Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya konsep, Ibnu Taimiyah juga punya sama. Tapi semuanya sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwasanya makrifat yang benar kepada Allah akan menyampaikan kita kepada al-hub. Hubnya itu hub yang mana? Tergantung pemahaman kita tentang Allah. Jika pemahaman kita tentang Allah terbatas, maka level cinta kita sama Allah juga terbatas. Kalau kita mengenal Allah misalnya hanya emperannya, ya kita baru paling sampai tingkatan, kalau disebut di sini, al-ishq mungkin. Itu ishq udah bagus, itu udah tingkatan yang ketiga. Syauq, syauq itu apa? Kedamaian di hati. Kita masih suka marah-marah nggak? Kalau masih suka marah-marah berarti itu belum marifat. Gitu ya. Ishq, syauq gitu. Tingkatan yang pertama tuh masih baru pada hubungan antara kita dengan yang dicintai itu ada hubungan. Al-alaqah. Sholat udah biasa gitu ya. Ya suruh sholat ya sholat. Ya suruh sholat ya sholat. Tapi belum masuk ke tingkatan kedua yaitu as-sababah. Yaitu tercurahnya hati kepada yang dicintainya. Kemudian kita masuk kepada gorom. Gorom itu keterpautan, ketelekatan hati kepada yang dicintainya secara berkesinambungan. Terus-menerus tuh kita ingat sama terus-menerus tuh ingat. Inna adabaha kana gorom. Jadi kalau orang disiksa itu gorom terus-menerus. Nah kalau kecintaan kita udah terus-menerus tuh masih baru tingkatan yang ketiga, keempat. Gorom gitu. Udah gorom baru kita rindu. Udah rindu baru kita sampai ke tingkatannya nanti. Sampai yang terakhir disebutnya at-tatayyum. Sekuat kecintaan, kepengetahuan kita tentang ma'rifat, tentang Rob, tentang Allah Subhanahu wa taala, setinggi level itulah kecintaan kita, setinggi level itulah keyakinan kita, setinggi level itulah kebahagiaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Karena dari hub yang dihasilkan akan lahir namanya at-tuma. Tadi disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita belum bahas ayat ya. Ini masih cuplikan teman-teman di sini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kenapa kita penting terus belajar? Kita tahu karena level makrifat kita, level pengetahuan kita akan menentukan level cinta kita sama Allah. Dan level cinta kita kepada Allah akan menentukan tingkat kekuatan ketenangan kita kepada Allah. Dan nilai ketenangan inilah yang Allah sebut ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Makanya orang yang nggak takut apa-apa yang disebutnya dengan as-sa'adah. Jelas sampai di sini? Ini kecepatan nggak? Udah, bagus, udah enggak. Bagus. Aman ya, nggak kecepatan ya? Aman. 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 Dipahami, mengerti, jelas. Ya, siap. Puji. Nah, makanya kenapa penting nih kita nih. Kayak Kamis pagi, nanti ketemu teman lagi Kamis pagi, di majelis pertemuan mana lagi, di tempat mana lagi.
baca buku, segala hal terkait dengan tarbiyah, pembinaan, kehadiran kita dalam halaqah tarbiyah, kehadiran kita dalam majlis ilmu, majlis taklim, ini akan sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kapasitas makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapasitas makrifat ini akan meningkatkan kapasitas kecintaan kita kepada Allah. Dan level kecintaan itulah yang akan menentukan seberapa kuat itminannya kita terhadap apa? Terhadap seluruh kehidupan yang terjadi pada diri kita. Makanya yang namanya wali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam hadis disebut bahwasanya orang yang bahagia itu kalau dapat ujian yang sangat besar dia tertawa berbahagia. Dapat nggak kita? Riwayat Abu Daud. Itu udah tingkatannya luar biasa. Pernah nggak kita ngebayangin? Nggak ada tuh konsep itu di Barat. Kalau mereka kan utilitarianisme. Jadi mereka itu ngikut yang disebut bahagia itu semakin banyak apa namanya yang dia rasakan dan semakin dikit penderitaan. Kalau di konsep Islam, apa hadisnya tadi itu? Hadisnya itu hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi puncak kesabaran itu sangat membahagiakan. Makanya kalau kita lihat bagaimana para nabi diutus kepada Rasul, para nabi pada Rasul diutus kepada umatnya selalu penuh dengan ujian. Karena ujiannya membahagiakan. Level makrifat Rasulullah tuh beda sama level makrifat kita. Makanya Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin kayaknya kita dikasih ujian sebagaimana Rasulullah diuji. Ya. Nggak mungkin kita dikasih ujian sebagaimana Nabi Ayub. Karena level makrifat kita juga gak sebesar itu. Makanya kita sering dengar ujian itu meningkatkan level. Iya, meningkatkan level dan juga menguatkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Antara hubungan antara makrifat sampai dengan as-sa'adah. Jadi fondasi kebahagiaan adalah ma'rifatullah. Fondasi kebahagiaan adalah mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal kita sebagai hamba, maka semakin mulia kita. Semakin kita mengenal kita sebagai hamba setengah, maka setengah kebahagiaan sebenarnya akan kita dapat. Kecuali Allah inginkan kebahagiaan sempurna dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kita secara sempurna. Jadi Allah dengan keadilannya membuat usaha kita yang kecil akan menghasilkan yang besar. Oleh karenanya jangan pernah menyerah. Kalau kita nggak dapat misalnya ketenangan, terus aja ikut kajian. Siapa tahu di episode yang 1050 kita baru dapat nemu. Siapa tahu di episode 2050 kita baru ketemu. Tapi kalau kita udah berhenti di 2049, maka kita nggak dapat. Terus aja. Karena kita yakin segala sarana, segala upaya yang kita berikan, gitu ya, segala daya upaya yang kita dedikasikan untuk mendapatkan al-falah. Makanya kalau di Quran ada kalimat al-muflihun, al-falah, itu dimensinya pasti kaitan erat dengan kinerja kita. Coba di Al-Baqarah gimana? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat wa hum bil akhirati hum. Salah sih saya jadi ngaco. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muflihun. Semua tentang falah itu harus kita kerjakan dengan aktif. Oleh karenanya bagian penting dari bagaimana kita menjadi bahagia adalah ta'allama wa 'allam. Saya ulang. Bagian penting dari kita menjadi bahagia adalah ta'allama wa 'allam. Ta'allama belajar wa 'allama dan mengajarkan.
Makanya tidak lepas semua para ulama, semua para ilmuwan muslim nggak pernah kosong dari proses ini. Karena belajar tuh bukan cuma memberi, tapi menghasilkan kebahagiaan untuk dirinya dan orang. Teori barat tuh udah masuk semua. Jelas ya hubungan antara ma'rifatullah dengan as-sa'adah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tuh bikin satu buku namanya Miftahud Darus Sa'adah. Miftah itu kunci, dar itu rumah, as-sa'adah tuh kebahagiaan. Ini penting teman-teman untuk baca nih ya. Miftahud Darus Sa'adah. Saya dulu diajarin di apa namanya di Talaki bukunya oleh Syekh namanya Ahmad Lardi. Ya, beliau ini penggemarnya Zilalil Quran gitu ya. Orang Yaman, tapi progresif pemikirannya gitu. Nah, beliau tuh ngajarin kita buku namanya Miftahud Darus Sa'adah. Miftah itu kunci, dar itu rumah, as-sa'adah itu kebahagiaan. Kita harus tahu kuncinya gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman kuncinya apa aja? Oh, banyak ya, karena bukunya tebal, bukunya banyak. Kita akan menemukan banyak apa namanya kunci-kunci penting di situ. Nanti akan dibahas tentang manusia secara fisik dan kita rangkum Miftahud Darus Sa'adah itu dalam At-Thoriq ila Ma'rifatillah. Yang teman-teman sebenarnya sudah tahu. Teman-teman saya yakin udah tahu. Miftahud, tapi kita nggak mendalaminya aja. Ini materi ini sebenarnya udah sering kita dalami, udah kita dapat, tapi kadang kita kurang serius. Ini sederhana sebenarnya ini. Ini kalau mau saya jelasin ya. Ini sederhana banget. Tapi sekarang kita perdalam. At-Thoriq ila ma'rifatillah. Thoriq itu jalan, ila ke ma'rifatillah mengenal Allah. Jalan mengenal Allah itu cuma satu caranya. Dengan melihat al-ayat. Ayat itu apa artinya? Boleh dicet? Oh. Ayat itu apa ayat? Saya lupa. Ayat. Oke, silakan. Nah, kalau masih on, kira-kira apa sih disebut ayat? Tanda-tanda. Itu ada tanda-tanda, tapi bukan itu yang saya maksud. Karena kalau di situ saya tulis apa sih disebut ayat? Kita sering dengar banget. Di mana-mana kita nemu ayat. Di rumah kita ayat, di pertemuan kita ayat, di setiap pertemuan ayat. Tapi apa yang disebut dengan ayat? Mahwal ayat. Apa itu ayat? Saking familiarnya kata-kata ayat ini sehingga nggak berbekas dalam diri kita. Sehingga kita kurang memaknai apa yang dimaksud dengan ayat. Ini baru tanda-tanda nih. Ada yang lain nggak? Tanda-tanda mah ngikutin ini. Oh, kesesaran Allah, kebesaran Allah. Ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Secara sederhana ya. Itu ada dua. Satu kauliyah, dua kauniyah. Kita akan perdalam di sini. Satu kauliyah, dua al-kauniyah. Saya berapa menit lagi? Satu kauliyah, dua kauniyah. Kauliyah adalah perkataan kaul Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui firman Allah. Yang kedua al-kaun, yaitu firman Allah yang diberikan kepada kita melalui ciptaan. Jadi kalau kita baca dua-duanya, sudah mestilah kita menjadi hamba Allah yang ma'rifat. Tapi seberapa kuat kita memahaminya,
Tergantung kita masing-masing. Rasulullah ini ketika bangun tidur, dia baca ayat terakhir surat Al-Imran, nangis. Apa hubungan ketika baca ayat Quran, kemudian Rasulullah merefleksi dirinya, kemudian nangis jadi-jadi. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Inna fi dzalika laayat. Saya tanya nih, ada berapa ayat Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak. Di Quran jumlahnya banyak, terbatas, tapi di Al-Kaun jumlahnya sangat tidak terbatas. Apakah kauliyah ini, Quran ini telah menjadi ayat kebesarannya? Tergantung siapa yang memahami. Tergantung siapa yang menghadapinya. Saya tanya, apakah kita telah menjadikan ayat kauliyah ini, satunya, firman Allah ini sebagai tanda kebesarannya? Oke, sekarang saya tanya. Ketika antum baca Quran, kira-kira ada nggak, muncul nggak dalam pikiran kita, dalam benak kita, yang kita baca itu menghasilkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca surat apa yang gampang? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kita ketika baca surat apa lagi? Wasyamsi wa duhaha, qad aflaha man zakkaha. Kira-kira jadi nggak dia bagian dari makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah nggak kita ngebayangin ayat yang kita baca itu bagian dari sumber makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan gimana caranya biar ayat Quran itu menjadi sumber makrifat kepada Allah? Gimana caranya? Wa inna fi Yusuf la ibratun lis-sa'ili. Jadi wa fil rahmatullah, ayat-ayat ini, firman Allah ini, ayat Quran ini bisa menjadi bagian dari cara kita makrifat kepada Allah untuk orang-orang lis-sa'ilin yang selalu bertanya-tanya, yang selalu membuat hubungan refleksi antara kita dengan kaulnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang bayangin, para ulama cuma menyebut begini. Salah satu bentuk Quran itu menjadi rohaniah ketika kau baca, terbayang. Ketika baca ayat tentang neraka, kebayang sama kita neraka. Ketika membaca ayat surga, kebayang tentang ayat surga. Ketika membaca tentang sifat Allah, terbayang kebesaran Allah yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Nah, oleh karenanya, dua hal inilah yang menjadi pokok penting yang harus nantiasa kita baca. Quran ini gimana caranya biar menjadi jalan untuk makrifat kepada Allah. Quran dibaca, iya. Kita harus berinteraksi terhadap Quran. Kemarin sebagaimana kita sampaikan, ada berapa? Ada 7 model interaksi kita dengan Quran. Dan ke-7-7-nya menjadi tarbiyah dari Allah dalam rangka kita makrifat kepadanya. 7 itu apa aja ya 7? 1, tahsin. 2, tilawah. 3, tafsir. 4, tadabbur. 5, tatbik. 6, dakwah. 7, ta'allama wa 'allama. Siklus inilah gitu ya.
Siklus 7 inilah yang akan membuat ayat-ayat kauliyah ini menjadi jalan kepada ma'rifat kepada Allah. Kalau antum masih berpikir nggak perlu menghafal ayat, berarti nggak akan sempurna. Ayat itu perlu dihafal nggak? Perlu. Kalau antum masih bilang, saya cukup menghafal, nggak perlu memahami, nggak mungkin juga menjadi jalan makrifat kepada Allah. Kalau cuma baca, cuma menghafal, tapi tidak mendalami, tidak membaca tafsirnya, sulit juga untuk menjadi bahan makrifat kepada Allah. Kalau kita cuma baca, tapi nggak pernah belajar, mungkin nggak makrifat kepada Allah. Sulit. Tidak ta'allam ma'wa'ala. Udah gitu juga kita tidak berdakwah padanya, maka kita juga tidak mendapatkan manfaat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Quran ini menjadi bagian penting dalam makrifat kepada Allah. Kalau orang cuma belajar, dia nggak merasakan bagaimana kuatnya, bagaimana jiddiyahnya, bagaimana komitmennya, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membantu hambanya di medan dakwah. Makanya Mujahidin Afgan, siapa namanya? Yang syahid. Kemudian dia nulis tafsir ketika membaca tentang tidak mungkin sebagian tidaklah, jadi lupa ini, tidaklah perlu sebagian muslim itu semuanya dikirim ke medan perang, cukup sebagian ditinggalkan untuk mengajarkan ilmu. Liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum. Nah, ketika memahami itu, beliau mengatakan, Abdullah Azam mengatakan, tidak akan sempurna keimanan seorang muslim dalam makrifat kepada Allah sebelum dia masuk ke medan jihad. Dia nggak tahu apa namanya berjibakunya. Dia nggak tahu bagaimana Allah bagaimana kekuatan tawasulnya, bagaimana kekuatan azamnya, bagaimana kekuatan kesabarannya seorang mujahid di jalan Allah. Nah, makanya ayat-ayat firman Allah ini kita bahas harus secara komprehensif. Karena dari ayat kauliyah dia akan menghasilkan keimanan kepada Allah. Sudahkah kita sampai ke sini? Kalau belum, oke, nggak apa-apa. Berarti kita yang kedua sekarang, al-kauniyah, alam semesta. Apakah alam semesta ini juga menjadi bahan penting buat kita makrifat kepada Allah? Enggak juga. Padahal dalam ayat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, tidakkah kamu pikirkan banyak hal yang sangat penting dalam penciptaannya? Oke. Dalam Miftahud Darus Sa'adah itu digabungkan dua ini. Ayat-ayat kauniyah tentang diri kita juga penting untuk dipelajari. Ayat-ayat alam semesta perlu kita baca dan kita kaitkan dalam rangka makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat inilah yang menjadi fokus kajian kita nanti. Terus, ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Dimanapun kita berada, maka kita pastikan dua ayat ini selalu ada dalam pikiran kita. Dua ayat ini selalu ada dalam benak kita. Ketika kita berjalan, kalau kita nggak baca ayat kauliyah, maka kita baca ayat kauniyah. Kalau kita nggak baca ayat kauniyah, maka kita baca ayat kauliyah. Tanpa keduanya, sulit kita untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Dan ma'rifat, kebahagiaan, ma'rifat kepada Allah ini, semuanya Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Oleh karenanya, nikmat kita untuk kumpul di sini, bagian dari nikmat yang Allah tentukan kepada antum, kepada kita, kepada anak. Kenapa sih nggak banyak yang ikut? Nggak apa-apa, nggak usah. Karena nikmat Allah tuh Allah berikan kepada saja yang Dia kehendaki.
Kenapa sih saya baca satu juz, yang lain nggak baca? Ya nggak apa-apa, karena itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa sih saya mampu mentadaburi 5 ayat, 6 ayat setiap hari? Yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nggak usah ngiri sama orang. Karena Allah berikan kita kenikmatan itu, justru malah kita membuat semakin semangat untuk mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan semua ayat yang kita baca menjadi jalan makrifat kepada Allah. Pastikan semua tanda kebesaran Allah yang kita baca menjadi makrifat kepada Allah. Ini perlu kajian sangat mendalam. Ini perlu pemahaman yang sangat mendalam bagaimana menghubungkan antara alam semesta dengan makrifat, menghubungkan antara al-qauliyah firman Allah dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperkenalkan kita dengan konsep namanya Al-Qur'an itu al-i'jaz. Jelas ya ini hubungannya. Dalam Quran itu bagi para ulama disebut dengan al-i'jaz. Satu mukjizat yang Allah berikan di akhir zaman. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat apanya? Mukjizat kaulnya, mukjizat kaunnya, mukjizat isinya, mukjizat kauliyah, dan mukjizat pemahaman kita tentang pengetahuan. Kalau mukjizat kauniyah ini, alam semesta ini, kita akan melihatnya sepanjang kehidupan kita. Kalau ayat kauliyah ini bisa dilihat sepanjang manakala kita mampu menghafalkannya, mentadaburinya, mentafsirkannya, dan memahaminya dengan sempurna. Nah, oleh karenanya, ikhwah semuanya, sahabat semuanya, teman-teman semuanya, yuk mulai sekarang, segala aktivitas baca kita, kauliyah pastikan menjadi ayat. Kalau kita cuma sekarang sekedar membunyikan huruf-huruf hijaiyah, maka kita rubah sekarang. Caranya lebih dari sekedar membunyikan ayat-ayat, membunyikan huruf hijaiyah, tapi menjadikan dia sebagai ayat yang hidup. Ketika baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita tanya, apa maksudnya? Sehingga kita mengerti bahwasanya Allah tuh punya sifat yang sangat besar namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat yang satu-satunya Allah jadikan sebagai satu nama. Sifat kasih sayang besar namanya Ar-Rahman. Dan Al-Kauniyah juga dimanapun kita berada, kita pastikan dia menjadi ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pikiran. Para ulama udah bikin banyak ini. Makanya kalau kita lihat, para ulama tuh pasti menguasai kedua-duanya. Bedanya cuman mereka ada yang hanya dikenal salah satunya. Tapi mereka rata-rata menguasai kedua-duanya. Saya ulang. Jadi para ulama itu menguasai dua-duanya. Hampir rata-rata. Tapi mereka dikenal dengan salah satunya. Contoh Imam Syafi'i. Dia juga sebagai ahli kedokteran. Tapi yang dimunculkan oleh beliau sebagai apanya? Ahli fikih. Jadi, sama dengan yang lain, ahli tafsir yang lain. Para ulama yang lain. Semuanya memiliki pemahaman tentang firman Allah dan punya pemahaman tentang kaun yang kuat. Inilah kenapa mudah-mudahan kita Kamis ini kumpul. Sedikit-sedikit kita mulai perbaiki nih. Cara baca kita terhadap Quran kita perbaiki. Kalau cara kita tidak benar membaca Quran, interaksi dengan Quran, dia tidak akan menyampaikan kita kepada makrifat kepada Allah. Tapi tidak ada yang percuma. Bacaan kita insya Allah berpahala. Tapi dia tidak akan membuahkan makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu. Oleh karenanya, Ibu Bilal Rahmatullah, inilah dua hal yang singkat yang menjadi pembukaan kita. Kenapa adanya kajian Kamis ini selalu kita buat kajian tadabur? Ini penting
dalam rangka memposisikan apa? Memposisikan bahwasanya tadabur itu akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan secara tidak langsung. Karena tadabur yang kita buat akan menambah makrifat kita kepada Allah, makrifat akan membuat kecintaan kita bertambah akan membuat ketenangan, dan ketenangan akan membuat kebahagiaan. Nah, disinilah letak pentingnya kita mempelajari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang menjadi tenaga penggerak kebahagiaan, tenaga penggerak kecintaan, tenaga penggerak kekuatan kita dalam memahami seluruh keadaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan beberapa hal ini menjadi catatan penting kita di Kamis ini. Mulai dari sekarang kita tata kehidupan kita, bagaimana hari-hari kita meningkatkan kualitas makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita menapaki jalan terus tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah jalan itu akan menyampaikan kita pada satu kemenangan besar, pada satu kebahagiaan besar nanti yang Allah berikan kepada kita, yaitu waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sungguh siapa yang Allah bebaskan dari neraka dan Allah berikan surga, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Ini itu beberapa hal yang menjadi pokok penting kita di Kamis pagi ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk kauniyah saja, tidak hanya kauliah saja, tapi kedua-duanya menjadi ayat penting dalam rangka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi bahagia. Wabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Semoga kita menjadi orang yang tidak perlu disuruh untuk membahagia, karena sumber kebahagiaan itu sudah Allah berikan kepada kita. Di mana? Di dalam dua ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita mendengarkan kajian pagi ini sepertinya kita hampir merasa nggak punya ilmu sama sekali ya. Karena kalau kita lihat di Atoriku ila Ma'rifatillah, baru sampai di al-ayat kauliyahnya, ternyata di tahsinnya itu kita sudah memiliki kekurangan yang banyak. Padahal ini tahsin baru merupakan langkah awal untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi bagaimana tadi penjelasan dari Ustadz terkait dengan level-level kecintaan seorang hamba kepada Robnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Masya Allah, jazakallah khairan kasir pada Ustadz Jainuri yang telah dengan ikhlas menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa merebut ilmu ini dan mengambil manfaat yang banyak. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita masih ada waktu tersisa untuk tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa melalui kolom chat ataupun juga bisa raise hand dan buka mikrofon. Silakan yang mau raise hand atau mau langsung bertanya melalui mikrofon, raise hand dahulu, kemudian baru menyalakan mikrofonnya, atau bisa langsung ketik di kolom chat. Silakan. Ya, silakan Ibu Lita. Langsung melalui mikrofon aja kan. Dedek, hoi, udah setengah 7 kami keburu datang, Dedek. Dedek, hoi, cepat, memang ada jadwal ini, Pak Dedek. Mangga, silakan. Nah, ini Jangan Ustadz dipaksa, ada pertanyaan. kalau nggak ada, alhamdulillah.
Hari ini Sering ngomong tuh. kita eh, lebih nyaman melalui chat Exodus-nya, Ustaz. Ada dua pertanyaan dari Pak Ramdhani. Yang pertama adalah bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan level kita dalam apa nih, berinteraksi dengan Al-Quran ya. Oh iya betul, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Itu dari Pak Ramdhani. Dan dari Bu Lita, Ustaz saya pernah di posisi seharian tidak membaca Al-Quran karena saking repotnya hari itu. Dan di malam harinya saya mau murojaah anak saya, tapi malah menangis. Jadi pertanyaannya begini, Bu Lita. Ya, singkat nih, Mas Suri. Baik, baik, baik. Pak Ramdhani dulu ya, dijawabnya. Ustaz. Oke, Apa tahu, ya. Ustaz? Satu, lakukan dari yang kita bisa. Itu ya, lakukan yang kita bisa. Sekarang kalau kita bisanya membaca terbatas, baca kemampuan kita dulu. Sambil kita naikin levelnya. Sambil kita naikin levelnya. Karena setiap tahsin itu dari satu level aja, misalnya tahsin. Dari satu interaksi aja tahsin. Itu kan butuh perjuangan yang luar biasa. Ya butuh kesabaran semuanya. Semuanya tuh butuh kesabaran. Karena kebahagiaan tidak akan didapat kecuali dengan kesabaran. Itu teorinya dalam Islam. Jadi kebahagiaan itu tidak didapat kecuali dengan kesabaran. Kalau ditanya gini, lebih enak mana, lebih susah mana, orang yang berbuat maksiat atau orang yang beribadah, berbuat kebaikan? Saya tanya, lebih susah mana? Lebih susah yang kebaikan ya. Benar. Ini saya secara umum saya ini ya. Jadi sebenarnya lebih sulit yang maksiat, betul juga ya. Jadi kalau maksiat itu rumit banget sebenarnya. Sulit banget maksiat itu. Butuh energi yang lebih banyak. Sedangkan kita bermakrifat kepada Allah tuh nggak butuh energi yang banyak. Hanya butuh ruh yang banyak. Tidak ada cara yang paling efektif atau metode kecuali kesabaran. Sahabat itu dikasih 10 ayat, dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, diamalkan. Begitu terus. Sedikit demi sedikit. Jangan misalnya tiba-tiba kita datang ke rumah, langsung 5 juz, besoknya kapok. Bertahap-bertahap gitu ya. Bertahap-bertahap aja, satu-satu dulu, satu-satu dulu, satu-satu dulu. Insya Allah itu akan sangat efektif. Yang jelas, yang pertama, kalau Quran itu jadi prioritas, Quran itu jadi prioritas, maka dia akan mengatur seluruh alur kehidupan kita. Contoh, kalau Qurannya prioritas nih. Tapi kadang kita begini, kadang kita bukan prioritas. Kadang kita menyiapkan waktu misalnya habis subuh untuk baca Quran. Kalau habis subuh itu kita nggak bisa baca, maghribnya nggak baca juga, otomatis harian itu kita nggak baca Quran. Tapi kalau Quran itu kita pecah menjadi prioritas-prioritas. Apapun kegiatannya, saya Quran dulu. Ini baru di level baca ya. Baca dulu, kita baca. Sederhana ketemu di masjid habis sholat ya baca. Sedikit, 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 sedikit. Sebelum rapat sambil nunggu baca dulu. Kalau kita mau ya. Ini bagian yang penting dalam rangka menaikkan level kita. Cara efektif apa? Sabar. Itu ya, selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu cara yang paling. Karena ini pemberian, sekali lagi. Fadlun. Jadi konsistensi istiqomah itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pun dengan kebahagiaan kita, itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selain berusaha, kita terus meminta kepada Allah Subhanahu. Caranya caranya sabar dan caranya berdoa kepada Allah Subhanahu. Insya Allah kalau ini kita pahami, kalau ini eh,
kita terus usahakan, insya Allah sedikit-sedikit akan meningkat. Nggak bisa menghayam Quran nih seminggu tiba-tiba jadi baik, nggak bisa. Menghayam Quran sebulan tiba-tiba jadi baik, nggak bisa. Dia kan konsistensinya terus pelan-pelan, 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 sehingga Allah berikan kita dengan kekuatan kita kesempurnaan, tidak di dunia tapi di akhirat. Boleh jadi kita nyoba menghafal sekarang satu ayat, satu ayat, satu ayat. Karena target kita 30 juz, Allah akan sempurnakan. Misalnya sebelum kita baru hafal kulhu aja tiga. Udah 50 tahun kulhu. Tapi visi kita 30 juz terus menerus nih. Bacanya terus kuat, hafalnya terus. Tapi nggak ingat-ingat kecuali kulhu. Maka kata para ulama, semua pahalanya akan disempurnakan 30 juz di hari kiamat. Gitu ya. Nah, nanti hal-hal yang lain eh, perlu kita kaji bagaimana memahami satu ayat sampai ke tafsir, tadabbur itu. Nah, sebenarnya ada cara yang paling mudah, cara yang mudah. Insya Allah nanti kita akan bahas kapan-kapan gitu ya. Kita menerapkan di tadabbur 5T. 5T itu mulai eh, persiapan, yang kedua tilawah, ketiga tafsir, keempat tadabbur, kelima tazkiyah. Nah, tadabbur 5T ini insya Allah akan kita bahas mungkin ya nanti. Gitu ya. Akan kita bahas nanti secara sederhana dan sangat mudah. Nggak perlu belajar bahasa Arab, misalnya, kalau untuk memahami hal yang sederhana gitu. Ayat-ayat Quran itu sangat mudah. Quran itu memang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak harus ahli yang bisa menikmati Quran. Orang yang awam pun bisa menikmati Quran. Gitu ya. Yang penting dia berusaha dan mengerti caranya. Dan itulah yang insya Allah nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bahas tentang bagaimana kita mentadaburi satu ayat sehingga lahir makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari satu ayat sehingga muncul keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin beberapa hal yang bisa Anda berikan secara mudah gitu ya, secara sederhana. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian yang PR kita di apa namanya, di manapun kita berada, menjadikan dua hal itu hal penting dalam rangka meningkatkan makrifat kepada Allah SWT. Mungkin kalau kita tidak mengenal hubungan antara ayat Quran, ayat kauniyah dengan makrifat kepada Allah, dengan kebahagiaan kita mungkin akan bacanya kapan-kapan aja. Karena kita tidak mengerti bahwasanya ayat yang kita baca itu sebenarnya Allah hantarkan kita kepada kebahagiaan. Tapi karena kita masih belum sampai ke sana, jadi kita menganggapnya sebagai sebuah beban. Beban tilawah, beban disuruh, beban inilah. Sholat beban itulah, sholat beban inilah. Tilawah beban inilah, ngapalin beban inilah. Yasin lagi dihafalin beban ini. Itu karena kita tidak memahami hubungan antara ayat kita dengan kebahagiaan. Jika kita memahami antara ayat dengan kebahagiaan, insya Allah semua hubungan kita dengan ayat-ayat itu menjadi sangat intens. Menjadi sangat mudah untuk menjadi, nggak usah nunggu laporan-laporan, nggak usah nunggu-nunggu evaluasi. Kalau kita memahami ayat ini bagian dari bagaimana kita meraih kecintaannya, maka itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani dan sabar terus-menerus. Ya, itu mungkin jawaban singkat untuk semuanya. Mohon maaf. Semoga Allah berikan kita taufik kita di pagi ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran. Selamat berjumpa nanti Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz Yanuri untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dihadirkan oleh para peserta. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan juga bisa kita sampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk men-share link grup WhatsApp karena kita akan terus bersentuhan di sana untuk mengkaji ilmu yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Mungkin juga kita akan menghadirkan ustadz-ustadz yang memberikan keterampilan untuk level tadi, level dasar yaitu tahsin, memperbaiki bacaan kita agar satu
tujuan kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan kalau kita sudah merasakan kebahagiaan pada pertemuan-pertemuan seperti ini, jangan lupa kita tularkan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada jaringan-jaringan kita semua, agar semua orang juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan. Dan tentunya kita juga menginginkan nanti di akhirat kita mendapatkan balasan surga. Dan kita rangkul seluruh, semakin banyak orang yang kita rangkul, maka semakin banyak juga orang-orang yang berpotensi untuk mengharapkan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian-kajian yang akan terus dihadirkan oleh Pondok Digital Jalan Kebaikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.36. Insya Allah kita akan kembali beraktivitas ke kesibukan kita masing-masing, kepada pekerjaan kita masing-masing. Saya sebagai MC mohon undur diri, dan jika ada kata-kata yang salah saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Tat. Nuhun, Tat. Oh.